Ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan segenap keluarga besar daripada Sahibul Bait, kita doakan mudah-mudahan agar Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, sehatkan kehidupannya, dan mudah-mudahan almarhumah yang dikirimkan yang banyak di kota sini, kita doakan kuburnya Allah jadiin taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan anak keturunannya saleh dan saleha, dan kita juga yang pada hadir mudah-mudahan dijadikan anak yang saleh dan saleha, dan kita pulang kalau tidur bisa mandang wajah indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya semuanya? Sehat semuanya? Sehat. Sudah pada makan apa belum? Iya. Jadi saya sedikit aja ya, langsung bahas perihal haul aja ya, kan udah malam. Mamdu pengen makan katanya. Dalam hidup itu ada dua nasihat. Nasihat yang pertama, nasihat yang bisa berbicara. Ya, nasihat yang bisa berbicara itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nasihat buat kita semuanya. Bahkan Nabi dalam satu hadisnya beliau bersabda, ada 3 suara yang dicintai oleh Allah. Jadi ada 3 suara yang dicintai oleh Allah. Suara yang pertama yang dicintai oleh Allah adalah sautud dik, suara ayam jantan. Jadi suara ayam jantan itu suara yang dicintai oleh Allah. Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj naik ke langit yang pertama, Nabi ngeliat ayam jantan, palanya menjulur ke aras, kakinya menjulur ke bumi. Itu ayam jantannya luar biasa. Dia punya lehernya aja itu penuh dengan intan dan mutiara. Nabi nanya sama malaikat Jibril, itu ayam apa? Itu ayam, kalau ayam itu berkokok, maka ayam di seluruh dunia pun berkokok katanya. Makanya kalau ada ayam yang berkokok, itu tandanya tanzilur rahmah, sedang turunnya malaikat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kalau misalnya malam suka dengar ayam berkokok nggak? Kadang-kadang. Iya, orang udah nggak pada punya ayam, jadi udah nggak ada. Kadang-kadang kita merah ayam diomelin sama tetangga. Iya, ayam berisik juga, terus ininya dia punya baunya gitu ya, bau daripada kotoran ayam. Nah sehingga salah satu suara yang Allah cinta itu sautud dik, yaitu suara ayam jantan. Bahkan ada tuh amalan kalau misalnya seseorang ibu, dia menikah nih udah lama nih, belum punya anak. Itu ada amaliyahnya, kalau orang pengen cepat punya anak, salah satunya banyakin makan ayam jantan sama apel manis. Itu amalan. Ini kan ngaji nih, kalau misalnya ditanya, ada nggak bang amalan biar kita nih cepat hamil? Ada apa? Makan ayam jantan sama apel manis. Ya jangan tiap hari juga, tiap hari juga tekor sama ayamnya. Iya, ayam jantan kan susah. Kalau nggak motong sendiri kagak dapat kita kalau beli ayam jantan. Jadi teman-teman kalau pengen miara ayam jantan itu bagus, karena suaranya suara yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, suara yang dicintai oleh Allah itu adalah sautu tilawatil Quran, suara membaca Al-Quran. Jadi kalau ada orang membaca Al-Quran, selain tadi yang pertama nasihat itu adalah Al-Quran, jadi orang yang baca Al-Quran itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian kalau ingin dicintai menjadi hamba yang Allah cintai, maka kalian senantiasa membaca Al-Quran. Lagi sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Bulan Rajab bulannya Allah, bulan Sya'ban bulannya Nabi, dan bulan Ramadan bulan umatnya Nabi. Dibilang juga Rajab bulannya istighfar, sedangkan Sya'ban bulannya salawat, dan Ramadan bulannya kita membaca Al-Quran, yang baca Al-Quran. Dan yang ketiga, suara yang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang istighfar di waktu sahur. Orang yang baca istighfar di waktu sahur. Makanya kalau orang-orang tua dulu kenapa hidupnya pada berkah?
Kita punya orang tua dulu, kenapa anak-anaknya Masya Allah berkah-berkah juga? Karena orang tua dulu ngidupin 2 waktu. Apa 2 waktu itu? Habis maghrib sampai isya. Orang tua kita dulu kalau habis maghrib pada baca Yasin, pada baca Rotibul Hadat, makanya hidupnya pada berkah. Ketimbang anak sekarang, habis maghrib orang tua sekarang pada nonton TV, habis maghrib pada ngerumpi, habis maghrib pada main HP, ya enggak? Iya ibu, orang tua dulu berkah, kenapa? Karena kalau habis maghrib dia pada baca Yasin, pada baca Rotibul Hadat. Dulu ada seorang di Hadramaut di Tarim. Orang itu nih ibu, Masya Allah, ketika itu duitnya hilang, dicari-cari jumlahnya banyak. Nah ketika masuk majan maghrib, masuk waktu maghrib, beliau sholat maghrib seperti biasa kebiasaannya. Beliau itu baca Quran, baca Rotibul Hadat. Ketika lagi baca Rotibul Hadat, anaknya girang banget nemuin bapaknya yang tadi lagi ibadah. Kata anaknya, "Pak, duitnya ketemu, Abi, duitnya ketemu," katanya. Nah kalau model kita lagi sholat maghrib, tiba-tiba duit yang hilang ketemu, kira-kira lompat nggak kita? Lompat, girang pasti duit kita ketemu. Tapi kalau orang yang soleh, ketika dikabarin di waktu maghrib, kesel, marah, dia bilang begini, "Besok engkau pergi mondok ke pesantren, jangan pulang kecuali udah 3 tahun lamanya." Emang kenapa Abah? Karena engkau tidak memuliakan waktu maghrib sampai isya buat ibadah. Makanya teman-teman, anak-anak kalau pengen muliain waktu maghrib sampai isya. Yang kedua, orang tua dulu pada berkah karena mereka itu menghidupkan waktu sebelum sholat subuh. Sholat subuhnya pada bangun, nggak kayak ente sebelum subuh pada tidur, bangun-bangunnya pada siang. Iya, ini anak-anak muda zaman sekarang kan kuat pada jagadang malamnya, kuat nggak kira-kira? Kuat, tapi kenapa subuh tinggal 5 menit ente tidur? Iya, kan banyak yang kayak gitu kan ya. Subuh 5 menit tidur. Saya kan sering bilang sama ente, kalau malam-malam pada main apa tuh mobil aja tembak. Pas mau subuh ente yang ditembak. Iya, enggak, bukan ente anak mana-mana. Ente mas soleh-soleha semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu ya jamaah sekalian. Jadi nasihat yang pertama adalah Al-Quran. Nasihat yang kedua, jamaah sekalian, adalah kematian. Nasihat yang tidak bisa berbicara. Jadi kan nasihat ada 2. Nasihat yang bisa berbicara adalah Al-Quran. Yang kedua, nasihat yang tidak bisa berbicara adalah kematian. Kafa bil mauti wa'idho. Cukup kematian itu sebagai peringatan bagi kita semua. Ya, kematian itu sebagai nasihat buat kita. Nah, seseorang yang meninggal dunia beruntung banget. Kalau meninggal dunia ini punya rumah, dipakai ngaji, dipakai baca sholawat. Kan Habib Umar punya guru namanya Habib Muhammad Al-Haddar. Beliau cerita didatengin sama anak muridnya. Kata muridnya, "Habib, saya ngimpi orang tuamu semalam, apa katanya?" Alhamdulillah di kampung kita ada orang baca maulid, baru baca ya Rabbi sholli. Itu kampung kita yang udah pada meninggal orangnya, semuanya kuburnya yang lagi pada disiksa, Allah jadiin kuburnya taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang lain. Bagaimana yang kalau kita baca maulid di rumah almarhum orang tua kita semuanya. Nih di kuburnya mereka bahagia banget. Ngeliat enggak? Ngeliatin jamaah sekalian. Karena ada dalam kitab namanya Al-Mawaidul Usturiyah. Itu dibilang, Bapak Ibu adik-adik, dalam hadis tersebut Nabi bilang, orang-orang yang masih hidup kalau ngelakuin amal-amal itu ditonton sama orang yang udah pada meninggal dunia. Ini almarhum-almarhumah nih namanya tadi di sini jamaah sekalian yang kita sebutin, misalnya di satu-satu di sini. Ini semuanya lagi ngelihat amal-amal kita di sini, anak-anaknya, cucu-cucunya yang udah pada masih pada hidup. Ini mereka yang udah meninggal pada ngeliatin di kuburnya. Kalau ngeliatin begini, girang banget, senang banget. Kenapa? Karena semakin banyak baca selawat di rumahnya, kuburnya semakin dijadikan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada cerita ibu, ada namanya Imam Sabit Al-Banani. Nah, Imam Sabit Al-Banani tiap malam Jumat beliau ziarah kubur. Kan kalau orang tua dulu mah bilang begini, kalau malam Jumat mau kemana, mau keluar, jangan keluar neng kalau belum baca Yasin. Kalau malam Jumat kenapa? Kalau nggak baca Yasin terkesian yang dikubur pada datang. Iya, kalau yang datang dia punya keluarga, punya anak, kagak pada baca Yasin, pulangnya pada sedih. Tapi kalau pada baca Yasin, pulangnya pada bahagia. Iya, nih Imam Sabit setiap malam Jumat ziarah kubur. Nah, satu ketika beliau lagi zikir, sedang wirid, beliau tertidur tuh. Mimpilah
dalam tidurnya orang-orang di kubur tuh pada keluar, wajahnya pada bersinar, di depannya banyak makanan. Ada satu orang laki-laki, ibu, ketika keluar wajahnya sedih, air matanya mengalir, depannya kagak ada makanan. Nah, pada saat itu jamaah sekalian, orang udah pada makan, pada bahagia, pada pulang ke kuburnya, Imam Sabit penasaran. Nanya nih sama anak muda itu, anak muda, kenapa yang lain pada bahagia, yang lain di depannya banyak makanan, ente kok nggak ada makanan? Dijawab ibu oleh anak muda tersebut, laki-laki itu, ya Imam Sabit, saya nggak seperti mereka. Mereka mah ketika meninggal dunia punya keluarga, punya anak, punya cucu, pada peduli sama mereka. Ditahlilin, diadain haulnya, ada rezeki ngundang, Masya Allah ulama, anak-anak majelis. Makanya mereka mah bercahaya, pada senyumnya ada. Terus kenapa depan mereka ada makanan? Kata Imam Sabit, karena mereka punya keluarga pada sedekah. Itu pisang yang disedekain di dunia, itu dikasih sama Allah, lebih bagus buat orang yang dikubur. Nih Bu, kalau kita sedekah nasi misalnya pada malam ini, nanti itu dikubur juga dikasih nasi yang lebih bagus lagi. Kita sedekah misalnya di sini nih buat orang-orang yang udah meninggal, ada pisang, ada anggur, ada jeruk. Nanti Allah akan berikan anggur, pisang, jeruk yang lebih bagus lagi buat almarhum-almarhumah yang kita sedekahin, jamaah sekalian. Makanya bahagia banget kalau dia nih anak muda, ente kenapa sedih? Saya mah nggak ada yang doain, Imam Sabit. Saya punya anak, punya istri, punya cucu, ketika saya meninggal cuma harta saya doang yang diambil. Harta saya dimilikin. Iya, saya punya kontrakan diambil, tapi giliran ajar pengajian doang, haul boro-boro aja mau ngadain. Bukan orang sini, orang mana-mana. Iya, orang sini mah soleh-soleha semuanya. Iya, saya pernah Bu dengar orang baru 3 hari, kita lagi tahlil. Lagi tahlil di ruangan nih, di kamar, lagi pada berantem itu anaknya, bagiin cepetan harta. Gua pengen cepet-cepet nih dijual, gua mau ngurusin tahlil. Ya Allah, kesian banget orang tuanya. Makanya beruntung ini malam diadakan acara-acara seperti ini, jamaah sekalian, buat ngirimin almarhumah. Di kertas ini Masya Allah pada bahagia di kuburnya. Dan kita juga jadi anak, kalau ingat sama orang tua, sekalipun orang tua udah meninggal, pasti kita jadi anak bakal berkah semuanya. Nanti kalau kayak gini Bu, Bapak, kalau kita meninggal dunia nih adik-adik, kalau kita punya anak, anak kita pun bakal ngadain haul kayak gini, jamaah sekalian. Bakal ngadain doa kayak gini. Tapi kalau kita masih hidup, kita lupa sama orang tua yang udah meninggal, lupa sama engkong, lupa sama nyai. Nanti kalau ente meninggal, maka anak-anak kalian pun gak bakal ngirim doa kepada kalian semuanya. Naudzubillah, amin. Jadi mudah-mudahan hadir di malam ini Allah berkahin kita semuanya. Allah limpahkan rahmat yang hadir, yang lagi pada belajar, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan Majlis Fuadul Mustafa menjadi majlis yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan guru kita juga almarhum, kita doakan di kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, taman surganya Allah. Dan buat anak dan istrinya menjadi penuh dengan keberkahan, Allah berikan kesehatan, jadikan anak yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan buat sahibul bait dan keluarga besarnya malam ini Allah berikan keberkahan, kesehatan, Allah jadikan anak keturunannya juga soleh dan soleha. Ya Allah, yang pada hadir semuanya satu saat hadirkan di depan Ka'bah Al-Mukarramah, biar kita bisa ziarah ke makam Rasulullah. Dan mudah-mudahan termalam kalau kita tidur, kita bisa mimpi mandang wajah indahnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ini di bulan Rajab, mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita semuanya. Allah maafin kesalahan kita. Kalau Allah wafatin kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, barik lana fima adait, wa qina birahmatika syarra ma qadait. Doain orang tua bareng-bareng. Rabbighfirli wa liwalidayya Rabbayani saghira, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Rabbayani saghira, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin wa alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lamma nadama al-fikru min daril asafil muhammadiyyati wujuda.